那今天我们要讲的是奇妙的汉字"道德"这两个字。道德itu artinya adalah moral. Ya. Seringkali kita dengar moral, 我们听过很多的道德，道德，道德听得很多，tapi apa sebenarnya 道德 di dalam aksara Mandarin? Ya, ini hari kita akan jelaskan. Ya. Di sini udah pelajaran yang ke-17 ya, karena saya hitungnya dari awal tahun. Ya. Sudah pelajaran yang ke-17. Ya. Ya, kita lanjut aja. Ya. Pelajaran untuk aksara Mandarin, Qimiao de Hanzi, itu awal mulanya dari ya, ayat di 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 ya. 圣经都是上帝所默示的，以教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。教属上帝的人对完全预备行各样的善事。Ya, saya kira ini kita sudah banyak yang mengerti ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Puji Tuhan. Ya, jadi dalam aksara Mandarin itu banyak sekali ya, aksara itu sudah diilhamkan Tuhan sekian lama dari nenek moyang kita, ya udah berapa ribu tahun lalu sampai saat ini. Ya, ya memang perlu kita mengamatin, mempelajarin satu-satu, banyak sekali ya di dalam Alkitab. Ya, ya kita belajar satu-satu nggak jadi masalah, ya. Karena ada waktu untuk belajar sampai kapan pun kita bisa belajar. Ya. Kita mengerti tentang taute, moral artinya moral. Taute itu terdiri dari 2 huruf, ya. 2 aksara, ya, 2 huruf. Ya. Yang pertama adalah tau. Ya. Ini adalah tau, tulisan tau. Ya. Bacanya adalah tau. Ya, tau. Dan satu lagi te, jadi taute. Bacanya adalah taute. Taute artinya moral. Ya, moral. Kita sendiri tidak mengerti kenapa tulisan taute demikian. 我不知道为什么这么写。但是当我们深入的了解以后，我们才知道道德非常的特别。这个字汉字真的非常的奇妙。Setelah kalau kita mengamati, mendalamin awal mulanya tulisan ini dan maknanya di dalam aksara ini dari tulisan-tulisan guratan-guratan begini, kita belum bisa ngerti. Ya, sungguh luar biasa ya. Mandarin itu, aksara Mandarin itu sungguh luar biasa. Ya, namun kita harus pelajari satu-satu ya. Ya. Taute, ya, ini artinya apa sih taute? Taute adalah tao, ite de he chen ci. Ya, di Mandarin itu adalah kata kosakata yang majemuk ya. Jadi dia 2 huruf jadi 1. Ada yang 1 huruf, 1 arti, 1 kata. Tapi di sini taute itu adalah 2 huruf menjadi 1 kata. Ya, kata yang majemuk, dia tidak single ya, tidak single. Ya, adalah tau sama te. Ya. Nah, tau umumnya diartikan apa? Ya, dari kamus kita pelajarin. Ya. Tau itu adalah lu. Ya. 方向、方法、法规、规则、学术、说、与讲。Ya. Jadi di sini saya ada bahasa Indonesianya. Tau itu di dalam kamus itu adalah jalan, arah, sarah. Ya. Peraturan itu juga artinya tau. Ya. Ajaran atau filosofi. Ya. Bicara, berkata-kata. Ya. Itu artinya tahu. Ya. Jadi tahu banyak arti banyak sekali. Ya. Tahu artinya banyak sekali. Namun kita bisa mengamati dari arti yang begitu banyak, kita bisa melihat ada hubungannya nanti. Ya, walaupun itu adalah jalan, arah, cara, peraturan atau ajaran, ya, atau bicara, ya, itu ada kesatuannya ya. Ya. Kalau kita mengamatin ya.
Ya, kalau sepintas kita tahu itu adalah jalan. Ya, ya nanti kita lihat satu-satu ya. Te itu apa? Te itu adalah suci. Ya, pingsing, pingsing ya, pingsing, pingsing sama ya. Ya, pingzi, xinyi, xingnian, ya, enhui. Ya. Jadi kepribadian, kelakuan, niat, ya, apa yang dipikirkan, ya, hati, ya, dan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu enhui. Ya, itu juga artinya te. Jadi te di dalam kamus Mandarin itu artinya banyak juga. Ya. Tapi kalau kita lihat ke dalam lagi, ya, ini adalah sesuatu ya, dari hati, dari pribadi dan perbuatan. Itu adalah te. Ya. Jadi tahu hurufnya kita udah tahu, artinya ini dari kamus tuh ya. Te kita udah tahu. Ya. Jadi arti dalam kamus Mandarin artinya adalah begini. Ya. Tapi dua huruf ini menjadi satu kata, kosakata, taute, itu ada maksudnya ya, ada maksudnya. Ya. Nah, taute, dua huruf ini dalam kosakata artinya adalah nui xing yi xing wei de hui zhong. Artinya adalah sesuatu yang timbul dari hati nurani, pikiran dan perbuatan. Ya, jadi dia adalah kesatuan. Ya, kesatuan. Walaupun dua huruf ya, dua aksara ya, dengan arti yang berbeda-beda ya, itu adalah satu kesimpulan. Ya, adalah yang timbul dari hati dan perbuatan. Ya, taute. Ya. Nah, kita sekarang pelajarin. Ya. Kok bisa begitu ya, taute ya. Ya. Nah, definisi dulu kita ngerti. Ya, taute itu apa? Banyak definisi. Ya. Definisi saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia juga banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Ya, saya cuma ringkasin aja di dalam bahasa Mandarin. Ya, apa artinya taute? Tadi kan per kosakata. Ya, sekarang kita artinya taute. Ini satu kosakata taute. Taute 是一种社会意识的状态，它的形态社会意识的，jadi是人们共同生活其行为的准则与规范。Moral sesuatu pengertian dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat, dalam sekumpul ya, manusia, ya, perkumpulan ya, di satu wilayah tertentu, ya, merupakan pedoman terhadap perilaku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Jadi taute itu bukan sendiri ya dalam hidup bermasyarakat. Ya, taute itu bukan sendiri aja ya di dalam hidup bermasyarakat, dan pengertian ya dari orang-orang lain di dalam masyarakat menjadi satu pedoman ya. Ya, 是一种社会意识，不是个人的，不是个人的。Tapi dalam kehidupan kita seringkali kita dengarkan ya, menurut saya bukan menurut orang lain. Menurut saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat benar. Apakah itu benar atau tidak? 我们所说的，我们已经行得了，我们的德行，我们行的是有道德了，呀，我们自己说的，但是是不是呢？不一定，不一定，因为这是社会的意识，不是我们个人的意识。Jadi taute itu bukan dari pribadi kita, ya, bukan kita nilai dengan pribadi kita, tapi adalah ya 社会意识, adalah penilaian pedoman ya di masyarakat. Ya. 那道德 itu ada 指善恶为标准，通过社会信念和传统习惯来评价人的行为。Moral merupakan satu standar kebaikan dan kejahatan melalui penilaian atas kepercayaan masyarakat ya, atau di dalam tradisi atau kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita melihat 很容易分别善恶为标准。Ya, 什么是善，什么是恶？ Yang jahat itu apa? Ya, yang baik itu apa? Kadang-kadang hanya ya segaris saja ya. Kadang-kadang kita nggak bisa pisahin apakah itu baik atau itu tidak baik ya. Kadang-kadang yang jahat yang baik, kadang-kadang bisa campur aduk ya, campur aduk. Nah, tapi sini ada ukurannya. Apa sih yang baik? Apa sih yang jahat? Ya, walaupun itu dinilai ya, atas kepercayaan masyarakat, tradisi maupun kebiasaan.
Ya. Nah, maka dari taute ini kita melihat lagi nanti ke aksara, itu lebih jelas lagi. Ya. Secara huruf kita udah ngerti artinya, tapi secara kosakata kita ngerti definisinya, secara umum kita sudah ngerti, itu adalah sesuatu antara baik dan jahat. Ya. Namun yang mana yang baik, yang mana yang jahat, kadang-kadang kita berpandangan kita sendiri kan. Ya. Oke. Nah, ini ada sesuatu pertimbangan. Saya kasih gambar yang baik, yang jahat. Ya. Ukurannya dari mana? Kadang-kadang kita nggak bisa pisahin, ya, nggak bisa timbangkan, ya. Menurut kita, tapi bukan menurut masyarakat, ya. Nah, di dalam Zhonghua Chuantong Wenhua Zhong, kebudayaan Tionghoa, ya, mereka simpel sekali. Taote itu dia ambil dari Ren Yi Wei Ji Chu. Jadi dasarnya diambil dari kebenaran, kebajikan, keadilan, itu adalah adalah dasar moral. Jadi moral itu dasarnya dari kebenaran, kebajikan, keadilan. Ya. Namun kembali lagi, ya, kebenaran dari mana? Kebajikan dari mana? Keadilan dari mana? Ya kan? Seringkali kan kita pakai penilaian pribadi. Ya, menurut saya udah cengli. Ya, bahasa sehari-hari kita katakan, saya udah lakukan yang benar, ya menurut saya. Ya kan? Apakah itu moral? Belum tentu. Ya. Maka kalau kita lihat dari aksara, kita lebih jelas. Ya, itu apa? Ya. Moral itu apa? Ya, lebih jelas lagi. Kalau ini kan secara umum, ya, secara umum. Penilaian, definisi secara umum. Taote adalah demikian. Ya, demikian. Ya, simpel sekali kalau secara umum, ya. Nah, kita lihat sekarang mulai masuk kita ke dalam aksara. Ya. Huruf Tao ini tadi kita udah jelasin bahwa adalah Lu, Fangxiang, ya, Fakui, Yesu, So, Yang. Jadi ya, dia adalah jalan, ya, haluan atau arah atau peraturan atau sesuatu pengajaran atau satu ucapan atau kata-kata. Ya. Jadi Tao ini banyak artinya tadi kita udah jelasin, ya. Nah, dari aksara Tao ini kita bisa melihat, ya, dia dimulai dari radikal Zhou. Ya, ini dibaca Zhou. Ya. Kalau di dalam aksara tulisnya begini, ya, Zhou yang sendiri, ya, huruf tersendiri, Zhou zi jiang xie, tapi di bushou里面它是这样子写. Ya, di dalam komponen huruf Mandarin dia tulisnya begini, ya. Tapi di dalam artinya Zhou itu jalan, ini adalah begini, ya. Karena huruf Mandarin itu pakai radikal, kadang-kadang disederhanakan atau disesuaikan dengan bentuk hurufnya. Karena huruf kanji itu huruf kotak, ya. Jadi nggak bisa dimasukin begitu, demikian rupa nggak bisa, ya, disesuaikan. Nah, aksara ini Zhou zi, ya, 走的偏旁，走的部首也是通称为船字旁， ya, 船字旁. Jadi biasanya orang juga mengatakan ini selain radikal jalan, ini juga radikal perahu, ya. Karena lihat gambarnya ini, ya, seperti perahu, ya, satu perahu. Dan biasanya tulisan Mandarin itu yang ada radikal, ya, demikian rupa itu ada hubungan, ya, sama air, ya, hubungan, ya, sama air. Jadi ada perahunya gitu loh, bentuknya seperti perahu. Ya, ini dari radikal Tao, ya. Nah, kita melihat Zhou ini adalah jalan. Ya. Artinya jalan bukan jalan di atas darat, ya. Ya, Zhou ini adalah sesuatu melakukan pelaksanaan, menjalankan, ya, Zhou, ya. Bukan berhenti, ya. Artinya Zhou itu bukan berhenti, ya. Jadi jalan di sini itu bisa dua. Bisa jalan di atas air, ya. Misalkan perahu kan jalan di atas air, ya. Maka dia seperti perahu juga, ya. Ya, radikal ini seperti perahu juga. Jadi dia adalah jalan di atas air, maka dia radikalnya seperti perahu, ya. Dia juga jalan di darat, ya. Jadi jalan. Nah, kita melihat, ya, kebayangan kita, ya, jalan di atas air. Saya nggak jelasin tentang Tuhan Yesus jalan di atas air lah, ya.
kita sudah pernah tahu juga kan, itu juga jalan loh ya, jalan ya. Nah, di atas perahu juga perahu jalan. Nah, perahu ini ada hubungan sama radikal yang kita jelaskan ya. Ya, itu ada radikal show ya. Nah, di darat juga sama. Ya, kita bisa ngebayangin kenapa ya. Taunya ada tulisan radikal demikian rupa. Nah, ini kita perlu merenungkan. Oh, demikian rupa ya, bukan jalan biasa ya. Ini bisa jalan di atas air, bisa juga di darat. Karena jalan itu bukan hanya berhenti, tapi adalah melakukan sesuatu aktivitas ya. Nah, kita lihat lagi so ini kalau kita bicara Soutu ya. Soutu adalah ibu kota ya. Yang terutama ya, kota yang utama di satu negara. Soutu. So itu adalah tou, kepala. Ya, kepala ini so. Ya. So itu juga Souling, Lingtao. Apa artinya Lingtao? Itu ada pemimpin yang berkuasa. Ya. Yang memimpin itu Souling. So itu juga yang terutama di So itu juga Cuikau. Ya, seperti Yenshou, ya, pemimpin negara. Ya. Yenshou itu adalah yang tertinggi, pemimpin yang tertinggi. Itu juga So. So itu juga yang pertama, Cui Xianda. Ya. Yang pertama, So itu juga Cui Zhao de, satu yang paling awal. Nah, kita bisa melihat bahwa Tao itu ada sesuatu yang paling awal. Ya, sesuatu adalah yang paling awal, paling pertama, dan yang tertinggi dan sebagai pemimpin, artinya So. Jadi kenapa Tao itu So-nya ada di atas radikal jalan? Ya, kenapa itu? Kok menjadi Tao gitu loh? Padahal Tao itu kan adalah jalan. Tao itu adalah arah. Ya. Adalah sesuatu peraturan, sesuatu pengajaran, ya. Ya, sesuatu ucapan, ya. Kalau firman Tuhan bicaranya adalah firman, ya. Ya, itu. Nah, kenapa bisa tulis begini? Ya. Saya percaya ini ada ilham-ilham yang kita tidak bisa kita ungkapin ya secara tertulis begitu ya. Tapi kita perlu ilham, belajar untuk mengerti kenapa Tuhan tulisnya ya melalui nenek moyang kita tulis demikian rupa. Jadi Tao itu kita sudah ngerti itu adalah seorang pemimpin atau yang terutama, yang utama, yang tertinggi ya di atas perahu ya atau menjalankan ya. Tao itu juga adalah suatu jalan ya, sesuatu arah yang harus kita laluin ya. Jadi kita sudah ngerti sesuatu yang untuk belajar ya Tao ya. Nah, dari huruf Tao ini ya, kita sudah membayangkan apa artinya Tao ini. Kok demikian rupa? Kita lanjutin. Ya. Tao itu adalah fangxiang tujing. Tao itu adalah jalan, tapi di dalam kehidupan kita, Lu adalah fangxiang, ada tujing. Tujing itu adalah sesuatu perjalanan yang harus kita laluin. Artinya kalau dalam hidup kita, dari hidup sampai kita meninggal, itu adalah tujing. Jadi itu adalah Lu. Harus kita laluin. Nah, banyak orang tanya saya, Lu sama Tao bedanya apa? Ya, Tao juga Lu juga Tao gitu ya kan? Ya, sama-sama jalan. Ya. Tao sama Lu bedanya apa? Ya kan? Nah, kita bisa melihat di dalam gambar-gambar sini. Ya. Saya kasih gambar ya di sini ada gambar-gambarnya. Ya. Ini adalah Lu. Ya. Ini adalah Lu. Ya. Tao itu jalannya lebih kecil. Ya. Lu itu sudah jalan umum. Ya. Nah, kalau kita pelajarin, ada jalan sempit, ada jalan yang luas, ya. Kita bisa mikirkan, ya, kenapa ada jalan itu ada sempit, kenapa ada Lu, ya. Kenapa Tao sama Lu, bedanya apa? Ya. Lu itu adalah fangxiang dan tujing harus kita melalui. Ya, kalau Tao itu kita masih bisa jalannya belum begitu jelas ya. Ya, kita tahu jalan tapi belum tentu itu jelas sekali, maka kita harus pelajarin.
Ya, kalau lu itu sudah jelas sekali, ya ada tanda-tandanya. Ya. Nah, tao itu juga ada peraturan yang tertulis. Ya, itu adalah tao. Ya, xiesu, ya, zhongjiao sisiang. Ya, ini sudah masukin tao itu adalah sesuatu zhongjiao sisiang, ajaran agama. Ya, ya, dan cara-cara. Tao juga adalah yen de piaota. Ya, selain mengatakan, setelah ucapan juga adalah sesuatu yang mau disampaikan. Ya, jadi tahu itu nggak hanya bicara aja, ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah, di dalam firman Tuhan, ya, harus kita bisa tahu, kita sudah hafal juga ya di Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yesus 说我就是道路、真理、生命. Ya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat ini menunjukkan ini adalah huruf tau. Aku ada jalan, tau, lu. Tuhan Yesus mengatakan, saya adalah tau, lu. Ada jalan sempit, ada jalan yang sudah kasih arah-arah. Ya, sudah ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya ada jelas sekali, tapi ada yang perlu kita mencari tahu, merenungkan. Ya kan? Jadi ada tahu, ada lu. Tahu lu, cenli, kebenaran. Itu menunjukkan yang sudah diatur demikian rupa di dalam kehidupan kita. Seming, women lutu, women litu, women tujing. Dan seming adalah perjalanan hidup kita. Ya, supaya kita bisa hidup selamanya dan hidupnya kekal. Ya. Nah, 我就是道路真理和生命. Ya. Sederhana sekali. Ya, pengucapan Tuhan Yesus ini sederhana sekali. Tapi kalau kita pelajari huruf tau ini, itu ada di dalam tau. Ada di dalam tau. Ya. Maka kita mengerti apa yang diucapin Tuhan Yesus itu ada di dalam tau. Kalau kita simak ya, radikal tau itu demikian rupa. Ya. Yesus suo itu adalah tau. Ya. Kata Yesus, kata itu adalah tau. Ya. Taulu adalah tau. Cenli itu adalah tau. Seming juga adalah tau. Semua ada di dalam sini. Ya. Ya. Sekarang pelajarin lagi ya tau, kita udah ngerti. Ya. Ngerti huruf tau itu apa artinya. Ya. Maknanya dalam sekali. Ya. Ya. Firman Tuhan ada di dalam huruf sini nih. Kita bisa pelajarin. Cuma kalau kita nggak ngupas, nggak pelajarin satu-satu, ya biasa aja. Huruf tau itu adalah tau, ya kan? Tapi kalau kita pelajarin, kita tahu luar biasa. Ya. Kenapa di atas perahu itu ada seorang pemimpin? Tadi kita udah lihat ya. Kenapa tuh? Kenapa di atas perahu ini ada seorang pemimpin? Ya kan? Ada seseorang yang terutama di atas perahu itu. Siapa itu? Dia adalah seorang pemimpin, ya kan? Nah, itu adalah tau, ya. Sekarang kita pelajarin ada berapa kosakata yang kita bisa pelajarin dan itu bisa lebih membantu kita mengerti, ya. Nah, ini kosakata. Taulu jalan, ya. Tauli aturan. Ini pakai tau juga ya, tauli ya. Kalau orang Jakarta bilang apa? Tauli ya. Toli gitu ya, tauli ya. Taupai ya, itu teks drama ya, taupai ya. Ya, harus ada tertulis ya. Tauchen ya, minta maaf ya, tauchen. Taupie itu adalah pamit ya. Nah, cuan tau, pendeta atau penginjil ya di sini. Jadi kita bisa melihat bisa cuan tau. Apa yang dia mau cuan? Adalah tau. Tau itu apa? Tau itu adalah firman Tuhan. Ya. Tau itu adalah firman Tuhan. Ya. Ya, penginjil menyampaikan firman Tuhan. Itu ada di cenli. Cenli itu adalah tau. Ya, kembali lagi ke cenli itu adalah tau. Ya. Nah, kita melihat gambar-gambar sini ya ini tau. Ya, tau lu. Ya. Kenapa ada tau lu begini rupa? Itu ada simbol-simbolnya kita supaya kita tahu jalan yang harus kita jalanin. Ya, jangan sembarangan jalan. Ada yang larangan, ada yang tidak. Ya. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu adalah arah di dalam kehidupan kita. Semuanya ada di dalam tau. Kita lanjut lagi ya.
Jadi 道路 artinya adalah 有方向、有安全指示牌的路， artinya 道路ya. Kalau 道 di dalam bahasa Mandarin, kalau 道 sendiri aja itu juga bisa jalan yang belum ada tanda-tandanya. Tapi Yesus mengatakan 我就是道路, ada lu-nya, ya, ada kasih tanda-tanda. Supaya apa? Ya, kalau di dalam perjalanan, di dalam jalan raya itu ada tanda-tandanya supaya kita ya menghindarin ya kecelakaan atau bahaya. Berhati-hatilah karena sudah ada kasih tanda-tanda di dalam kaldu itu ya. Demikian juga firman Tuhan ya. Sudah banyak yang kita belajar apa yang harus kita laluin dan apa yang harus tidak kita laluin atau tidak boleh kita laluin ya. Itu adalah ya tahu ya. Oke. Nah, kita ambil kesimpulan tahu. Kemudian kembali lagi tahu. Tahu itu ada so, adalah sesuatu utama ya. Tai chu yu dao, dao yi shen tong zai, dao jiu shen, zhe dao tai chu yi shen tong zai. Ya, saya percaya ini kita sudah sering kali baca ya. Pada mulanya, ya kembali lagi mulanya. Sesuatu yang awalnya, sesuatu yang mulanya ya adalah firman. Ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi firman itu adalah Allah. So, tao jiu shen adalah ya kan. Maka kita melihat ya kesimpulan huruf tao ini dari kita sudah jelasin tadi, kenapa tulisnya radikal demikian rupa, kenapa ada cuan zhibian, kenapa ada zhou zhibian, kenapa ada shou punya shou, apa artinya shou, apa artinya tao, apa artinya lu. Ya. Tao, lu, itu ada sendi, seming, itu jadi satu. Ya. Nah, kita melihat gambar-gambar sini, ya, tahu ini nih. Kenapa ada perahu itu ada? Kenapa perahu berjalan itu ada seseorang pemimpin, ya Yesus. Ya, tahu. Ya, aku adalah jalan kebenaran. Ya, 我就是道路. Ya, 我就是真理. 我是生命, 就真理的生命. 所以, 同学们, kita belajar huruf aksara Mandarin itu, ya kan? Penting sekali di dalam penginjilan. Ya, bagaimana kita menginjilin ya teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Ya. Terutama kita menghadapin ya, pernah dengar kan Tao Te Ching? Ya kan? Artinya Tao Te itu apa? Ya. Orang bisa bicara Tao Te Ching, belum tentu dia ngerti Tao Te itu apa artinya. Ya. Ya, mungkin dia tahu artinya, definisi Tao Te adalah demikian rupa. Tapi dari mana tahu? Ya, dari mana te itu? Nanti kita akan jelaskan lagi. Ya, jadi kita belajar sesuatu itu ya bukan untuk mengisi di dalam pribadi kita aja, tapi sedikit banyaknya kita bisa mengambil hikmat yang kita belajar ini untuk kita dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan. Dan kita juga bisa mengerti bahwa tahu adalah demikian rupa. Jadi tidak rugi Pak kita belajar di dalam aksara Mandarin. Ya, ya kita sama-sama belajar. Maka saya minta kalau bisa ada catatan, ya silakan dicatat. Ya nanti bahan ini saya akan kasihkan semua. Ya nggak usah. Ya kalau di dalam sini sudah ada, ya mau catat silakan, nggak catat juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada pertanyaan atau yang tidak jelas atau ada hal yang tidak saya jelaskan di dalam slide ini, silakan nanti. Ya bisa dicatat ya nggak apa-apa ya. Nah kita sekarang lanjutin tentang te. Ya. Te ini adalah moralitas ya. Te moralitas. Ya. Kebajikan, kebaikan di dalam ayat-ayat Alkitab. Ya artinya kebanyakan adalah kebajikan ya. Kebaikan juga ada. Ya artinya adalah moralitas ya moralitas. Ya itu semuanya ya menunjukin apa? 德一个就是人的素质、品行、品质、行为。刚才我们说了道德、心意、心念、忍慈，还有恩惠，这个都是德来的，都是德来的。所以德，我们从这个德能够知道，这个是属于人的方面，人的方面，道是神的。
德是我们自己，是人的素质，人的行为，人的心意，人的信念. Jadi tahu te itu 2 huruf itu, ya, tahu kita udah jelasin, te itu lebih cenderung ke kita. Ya, jadi moral, ya huruf moral itu artinya te itu, tahu itu kita udah ngerti tadi udah jelasin dari mana, te itu dari kita. Te itu dari kita. Ya kan? Dan jadi 2 itu menjadi 1. Ya. Ya. Kalau tahu te Cing bilangnya 1 jadi 2, 2 jadi 1. Nah, te ya, saya juga kasih kosakata supaya kita lebih memahami nih artinya te ya. Te sing kebajikan. Ya. Te itu untuk melakukan, menjadi satu kebajikan. Ya. Kalau kita punya moral, kita tidak melakukan, itu sebenarnya bukan moral, ya. Tidak menjadi kebajikan. Ya. Kita harus melakukan. Te, ya. Ente, ya baik hati. Ya. Nah, ente, baik hati. Baik hati juga harus lakukan. Te itu harus untuk lakukan. Ya. Mete adalah kemasuran. Ya. Pujian atau perbuatan yang terpuji. Sesuatu perbuatan yang terpuji. Itu mete. Saya berbuat baik. Ya. Banyak yang berbuat gitu ya. Ya. Nah, te kawangcung ini adalah idiom. Ya. 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 Idiom adalah terutama untuk orang-orang tua. Ya. Ya. Selamanya hidup dia berbuat baik. Ya namanya juga bagus ya, terpuji oleh masyarakat ya. Jadi orang mengingat selama dia masih tua atau selama dia sudah tidak ada pun orang masih ingat. Nah, itu adalah tekau wangcung ya. Nah, nanti di kelas idiom baru kita jelasin lagi ya. Kapan kita ada waktu jelasin ya. Ya, yang penting kita ngerti dulu te itu untuk melakukan oleh pribadi kita. Kita bagaimana melakukan. Menjadi satu kebajikan. Ya. Tapi dasarnya apa? Dari tahu. Dari tahu. Tahu itu apa? Kita udah ngerti tadi kan? Ya. Nah, supaya kita bisa melakukan. Itu bisa menjadi satu kebajikan. Itulah moralitas. Ya. Oke, kita lanjutin. Kita pelajarin aksara te. Ya. Saya ada 3 ayat di sini. Ya, untuk mendukung supaya kita lebih mengerti ya. Kenapa saya mengatakan te itu untuk melakukan? Ya, te itu bukan disimpan. Ya, tahu kita pelajarin, te itu kita melakukan. Ya, itu menjadi satu kebajikan. Ya, ya Peter 后书第1章第5节。正因为这缘故，你们要分外的引情，有了信心，又要加上德行，有了德行，又加上知识，有了知识。还要加上忍耐，有了忍耐，还要加上节制，ya banyak tambah terus. Ya. Jadi tidak cukup. Nah, tesing ini kita juga harus belajar untuk melakukan. Ya. Ada tesing, ya jangan sesu, nggak boleh kita. Ya. Bukan kita ada iman, kita tidak melakukan, katakan kita lakukan, ya. Kita harus lakukan sesuatu kebajikan. Tapi setelah kita lakukan suatu kebajikan, kita nggak boleh stop di sana. Kita harus belajar terus. Ya, supaya kita punya pengetahuan. Ya, dan bisa menimbulkan kesabaran dan pengendalian diri. Itu ada di 2 Petrus. Ya. Pasal 1 ayat 5. Ya. Yang saya nggak jelasin di sini. Ya, karena di dalam kelas ini, ya, karena kita dari gereja, berbagai gereja, ya, kita nggak jelasin di sini. Dan saya bukan pendeta. Ya. Saya cuma seorang laos untuk jelasin Mandarin ya. Di Roma 15 ayat 2 ya. 我们个人务要叫邻舍喜悦，使他们的益处建立德行. Di bahasa Indonesianya adalah membangunnya. Ya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi tesing ini untuk membangun, menjalankan, ya, bukan didiamin. Ya, satu kebajikan itu harus kita lakukan. Ya. Kalau kita tidak melakukan, kita bilang kita ada tahu tidak, karena kita tidak melakukan. Diam aja tidak boleh. Ya, harus kita lakukan. Ya. Dan itu harus bisa menjadi membangun, artinya apa? Membangun itu artinya adalah tidak berhenti di situ.
Maka kita harus belajar. Ya. Memberi aja harus belajar loh. Ya kan, bukan memberi asal memberi aja loh. Ya, kebajikan juga sama ya. Oke. Di Roma 14 ayat 19. 所以你们务要追求和睦的事，要彼此建立德行的事。所以德行的事也是要彼此建立。Ya, kebajikan itu harus membangun sesama, saling membangun, tidak sepihak aja. Ya. Di dalam hubungan masyarakat, di dalam gereja, di dalam kumpulan, ya tidak sendiri aja. Ya harus ada sama-sama, baru bisa membangun lebih baik. Nggak sendiri aja. Maka ya, 同学们在课程里面，我们怎么样互相帮助，怎么样互相支持，一起要建立德行，一起要建立德行，baru bisa menjadi satu kebajikan. Bukan sendiri aja, tidak cukup sendiri aja. Ya, ini berapa 3 ayat ini saya sebagai tambahan aja ya. Tambahan untuk mendukung ya, huruf te. Ya. Te itu adalah menjalankan, melaksanakan. Ya. Tanpa melaksanakan, te itu tidak ada arti. Ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, te ini suatu huruf yang lebih banyak ya komponennya ya. Ya. Coba bisa kita lihat ya. Te ini kalau kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebelah kiri ini radikalnya se, ya, bacanya se. Ya, seringkali kita lihat ya, huruf ini. Ya, dia biasanya sebelah kiri ya, sebelah kiri. Radikal ya, radikal se ini adalah menjalankan ya. Nah, se ya di atas ini 10 ya. Se ya, 4 ya. Ini seperti se ya. Se ya. I sing ya. Ya, ada 1 2 3 4 5 ya. Saya akan jelaskan di bawah sini ya. Nah, ce ini jalan. Ce ini kalau kita perhatikan, ya, ya, ada 2 orang ya. 1 orang yang punya fisik, 1 orang hanya bayangan aja. Ya. Jadi te ini dijalankan, artinya jalan atau dijalankan itu tidak sendirian. Ya. Maka tau te itu dijalankan, itu ada tau di depan. Bukan menjalankan sesuai saya punya kehendak. Itu tau te tidak. Ya. Itu 2. 1 kelihatan pribadi kita. 1 yang tidak kelihatan, ya, itu adalah tau. Ya. Atau Anda mau katakan itu adalah Roh Kudus, atau mengatakan itu adalah Tuhan besertamu, silakan. Ya kan? Maka di dunia ini banyak orang bilang taute, pada akhirnya tidak ada taute. Kenapa? Taunya dari mana kita nggak ngerti, aturannya dari mana kita nggak ngerti, ya. Te-nya lebih nggak ngerti lagi. Karena yang kita tahu dia, tapi yang satunya kita tidak tahu siapa, tidak bisa melihat. Hanya dia sendiri yang tahu. Maka waktu dia lakukan sesuatu, kita tidak tahu ya, dia jalan sama siapa. Siapa di belakang dia. Siapa di dalam hatinya, kita tidak tahu. Ya. Maka tahu itu ada bayangan sesuatu ya, di dalam jiwa manusia itu bersama dia untuk melakukan. Ada 2. Ya. Jadi, ini adalah 2. Ya. 1 ada fisik, 1 tidak ada fisik. Ya, semoga itu adalah Roh Kudus bersama dengan kita. Ya, kita jalan beserta dengan Tuhan. Ya, baru itu bisa menjadi te. Te itu ada dari tau. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu, te itu kita lakukan, itu ada tau. Tau itu adalah firman Tuhan. Jadi kita lakukan, itu menjadi kebajikan yang betul. Ya, bukan kebajikan dari saya sendiri, katanya saya, ya bukan. Ya, ini ada 2 orang yang kita lihat ya. Nah, sebaiknya ya, te ini adalah yicu tungsing, berjalan dengan Tuhan. Itu adalah yang paling baik, yang benar. Ya, kenapa saya katakan begitu? Harus jalan sama Tuhan. Ya, kita bisa melihat
Ya. Di atas ini ada 10. Ya. 10 itu apa sih? Ya. Kalau kita bisa nyanyi lagu setia, salibnya, ya kan? Kenapa? Ditentukan. Ya. Ingat 10 hukum Allah. Ya kan? Ingat salib, ingat Yesus. Ingat salibnya. Berjalan, memikul salib. Kita ini anak Tuhan. Melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, jangan lupa. Pikul salib kita sendiri. Itu ada salib di atas kita. Ada 10 hukum Allah. Ada salib, ada firman Tuhan. Ya, 10. Nah, kita perhatikan lagi simbol-simbol 10. Ya, kalau ini saya udah nggak usah jelasin ya, di gereja ada pasti ya. Kenapa gereja ada salib ya? Ya kan? Nah, ini apa nih? Palang merah, darah. Ya kan? Darah itu hubungan sama apa? Sama nyawa. Ya. Ini seming kuansi dah. 10. Ya, oke. 10. Ya. Ya. Ini ada hubungan sama kalau di farmasi banyak yang pakai 10 ini ya, rumah sakit ya. Ini pakai ya. Ya, ada hubungan sama jiwa manusia ya. Ya. Kalau palang hitam saya nggak tahu deh. 10 itu ada hubungan sama manusia. Hidup matinya. Maka kita sebagai anak Tuhan memikul salib. Berjalan sama Yesus. Bukan berjalan sama Yesus, Yesus gandeng kita aja, bukan. Kita harus pikul salib untuk menjalankan apa yang Tuhan hendaki, tahu itu kita jalankan. Ya, harus pikul di atas diri kita. Karena salib itu ada di atas kita, bukan di bawah. Ya kan? Kita jalan sama Tuhan. Salib ada di pundak kita. Bukan karena ada Tuhan. Nanti salib kita nggak usah pusingin dah. Ada Tuhan sama kita. Terserah Tuhan mau gimana. Serah sama dia aja. Bukan begitu. Ada salibnya. Ya, oke. Berhubung waktu ya. Saya cepat ya. Waktunya udah habis ya. Sekarang kita masuk ke 4. Ya. Nah, di bawah sini ada 4. Di bawah salib itu ada 4. Ya, 4 itu adalah 4 penjuru. 四面八方是一年四季，一年四季itu adalah musim ya, dari semi sampai salju ya, sampai apa, dari semi sampai musim rontok, musim dingin ya. Nah, 四通八达 itu segala jurusan. Sesuai di mana saja. Jadi 4 penjuru, 4 musim. Jadi kapan saja, di mana saja. Jadi artinya pikul salib itu di mana saja, kapan saja. Bukan kadang-kadang, bukan di gereja aja, bukan di ibadah aja. Nah itu huruf T itu. Dan kita perhatikan lagi ya, di mana saja. Perhatikan nih, I, sin. I itu 1, semua tahu. Sin itu 1. Ya, artinya 1 ada 1 hati. Ya. Bagaimana kita melakukan? Sesingnya ising, san ya firming. Artinya apa? Kalau kita tidak sehati melakukannya, ya, kita tidak sulit sekali untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Akhirnya kita bisa terpleset. Jadi kalau kita bisa sehati, kita berpegang dengan apa yang Tuhan hendaki dan kita pikul salib itu, ya, hati kita dimanapun juga kita harus sehati. Hatinya harus satu. Ya. Jangan kita ada pertimbangan secara yang tidak sesuai apa Tuhan hendaki. Baru kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya, jadi baik itu benar loh ya. Kita maunya baik itu benar. Momen ya, niao san要对的，要有义的善，而不是我们自己的善。所以要把它分明。但是德心你就要有义心，你不能良心。那这圣经有没有？我们都读过了。你要尽心、尽性、心意、尽力爱主你的神。Sehati, segenap hati, segenap jiwa. Ya, kita sudah sering kali bicara. Maka di dalam hidup kita, kalau kita mau tahu moral, kalau kita nggak sehati, sulit. Ya.
kita bisa menjadi menyimpang ya. 因为你的财宝在哪里，你的心里在哪里。Jadi di mana hartamu, di mana hatimu. Kadang kita punya pikiran itu pikirnya kepentingan pribadi, ada sesuatu yang dalam benak kita, maka hati kita jadi tergoyah. Ya. Jadi hatimu di mana, hartamu di mana, hatimu di mana ya. Nah di dalam ini tidak boleh. Kenapa? Yang berjalan sama kita itu adalah Tuhan. Ya, dan kita melakukan adalah tau, itu adalah firman Tuhan. Ya, bukan kehendak kita sendiri ya. Oke. 那信心若没有行为就是死的。我们要注意，我们所学到的，我们所知道，如果我们没有去行，就是死的了。Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi kesimpulan di aksara Mandarin Taote ini yang kita simpulkan di sini ya, adalah 一心一意，一心一意背起十字架，四面八方行真理，传福音。Dalam aksara Mandarin, moral itu adalah dengan segenap hati memikul salib, melaksanakan kebenaran firman Tuhan kapan saja, di mana saja. Nah, ini adalah penjelasan saya hari ini. Dan sebelum berakhir, saya mau kasih satu lagu. Habis dengar lagu ini, kita ada acara ya, untuk tanya jawab.
setiap kita.